Tidak terasa Ramadan sudah hampir 10 hari lagi. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di terakhir bulan Ramadan. Nah, di sini kita akan bahas tuntas bersama Ustadz yang akan hadir di tengah-tengah kita. Tentunya bersama saya Renita Rida di program Bilik Religi edisi Ramadan selengkapnya. Oke, di sini ada Ustadz yang bersama kita. Halo, assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Oke Ustadz, jadi karena kita memang di sini bersama program Bilik Religi di edisi Ramadan ini akan membahas mengenai bulan Ramadan menuju 10 malam terakhir. Nah, biasanya kan kita sering menyebut itu dengan persiapan Lailatul Qadar ya Ustadz. Nah, tapi Ustadz kalau misal menarik biar meruntut lebih lanjut tentang Lailatul Qadar itu sendiri, apa sih Ustadz? Nah, asal muasalnya Lailatul Qadar itu diceritakan saat itu oleh baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat-sahabatnya, bahwasanya beliau menceritakan dahulu kala itu ada hamba Allah bernama Sam'un Al-Ghazi. Nah, kebanyakan ulama menyebut Sam'un Al-Ghazi itu merupakan nabinya Bani Israel. Nah, Sam'un Al-Ghazi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan karunia, jadi dia itu mampu mendapatkan kenikmatan berupa kekuatan untuk menjalankan ibadah selama 1000 bulan. Jadi setiap pagi Sam'un Al-Ghazi itu berpuasa, kemudian setiap malam itu sholat hingga subuh, begitu pun seterusnya. Di samping itu bahwasanya perlu kita ketahui, para ulama-ulama terdahulu, para umat-umat Nabi terdahulu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur yang panjang. Dan itu berbeda dengan umat Nabi Muhammad, berbeda dari kita. Ya, karena usianya paling rentangnya sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun, sampai 90 tahun. Berbeda dengan para umat terdahulu diberikan kenikmatan berupa usia yang panjang. Artinya jika dalam perspektif ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya berbeda. Tentunya enggak sebanding jika umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat terdahulu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada umat Muhammad berupa Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang istimewa, malam yang penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam itu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kemudian dilanjut ayat setelahnya, yaitu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ketika dihitung berapa sih sebenarnya 1000 bulan itu? 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Jadi itu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kita menjalankan ibadah selama 1 malam, maka tercatat kita menjalankan ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Wah, jadi karena memang kita juga sudah ada di generasi yang tidak memiliki umur panjang seperti itu ya Ustaz. Jadi kita itu ada keistimewaan, diberikan pilihan untuk berlomba-lomba ya Ustaz dalam kebaikan, dan kesempatannya ada di malam Lailatul Qadar. Nah, menelisik lebih lanjut Ustaz, dari malam Lailatul Qadar ini sendiri, kapan sih Ustaz waktu yang mungkin bisa
dibilang lebih mendekati? Kan hanya kalau misal melihat dari petunjuknya kan hanya malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Nah, kalau misal lebih spesifik mungkin Ustadz seperti apa? Kapan waktunya? Jadi tidak ada yang tahu malam Lailatul Qadar, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak tahu kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar itu terjadi setiap bulan Ramadan. Nah, cuman Nabi Muhammad telah memberikan gambaran terjadilah Lailatul Qadar setiap 10 terakhir, tepatnya hari-hari ganjil, meliputi tanggal 21 Ramadan, 23, 25, 27. Nah, akan tetapi hadis lain juga memberikan keterangan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. 27 Ramadan berdasarkan hadis riwayat Umar. Jadi malah lebih spesifik lagi lebih ya. Spesifik. Ustaz. Jadi hanya tanggal 27. Iya, nggak hanya itu. Jadi dikatakan oleh ulama Syafi'iyah ya, bernama Sayyid Sabiq melalui kitab fikih sunnahnya memprediksi bahwasanya Lailatul Qadar itu bertepatan dengan 27 Ramadan yang mengacu pada hadis tadi. Berbeda dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada di mana hari permulaan awal Ramadan. Semisal pada tahun ini 2024. Permulaan awal Ramadan itu 12 Maret, hari Selasa. Maret. Maka dapat kita ketahui berarti nanti hari Selasa itu nanti bertepatan tanggal berapa? Berdasarkan bulan Ramadan. Berdasarkan bulan Ramadan. Ini versi kaidahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali. Kalau yang versi ulama Syafi'iyah tadi, Sayyid Sabiq mengatakan bahwasanya tanggal 27 Ramadan. 27 Ramadan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau Imam Ghazali mengatakan di mana Lailatul Qadar itu adalah hari sesuai dengan tanggal awal bulan 1 Ramadan. Jadi mengacu pada awal, jadi kita bisa menandai ketika malam-malam terakhir ganjilnya itu ya Ustadz ya. Benar. Oke, nah kemudian Ustadz, kalau dari sana berarti kita menandai bahwa ketika misal kita sudah berikhtiar, berusaha ingin mendapatkan atau merasakan ya Ustadz mendapatkan memperoleh malam Lailatul Qadar itu sendiri, adakah tanda-tanda bahwa kita sudah mendapatkan kenikmatan tersebut atau seperti apa sih Ustadz ketika memang sudah merasakan malam Lailatul Qadar itu sendiri? Oh begitu. Ya, jadi ada beberapa tanda-tanda. Sebelum itu ada beberapa tanda-tanda yang dapat diidentifikasi umat Nabi Muhammad SAW bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Dari beberapa hadis telah disebutkan, hadis riwayat At-Toyalisi dan Al-Bayhaqi, Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, artinya udaranya tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, dan matahari bersinar tidak begitu cerah. Artinya mulai pagi hingga malam itu sejuk, udaranya itu benar-benar sejuk. Tak seperti biasanya yang mungkin hari ini, Ramadan hari ini itu ketepatan musim hujan. Dan nanti ketika Lailatul Qadar maka tidak akan turun hujan di malam itu. Nah, itu ciri-ciri yang bisa kita identifikasi bahwasanya ini malam Lailatul Qadar. Artinya malam itu beda dengan malam-malam lainnya, malam-malam di hari-hari biasa. Jadi udaranya sejuk, kemudian nggak ada hujan di situ, langit benar-benar terang, bulan bercahaya. Jadi beda dengan malam-malam lainnya. Berarti memang semesta pun turut merayakan ya Ustaz ya. Baik, karena memang tidak ada yang pernah tahu secara spesifik seperti apa. Hanya saja riwayat-riwayat sebelumnya sudah memberikan referensi
kapan datangnya atau seperti apa tanda-tandanya seperti itu ya Ustadz. Kemudian Ustadz, dari kita sendiri sebagai umat muslim, amalan-amalan apa saja sih Ustadz yang bisa kita lakukan untuk menyambut atau bahkan berikhtiar agar memperoleh malam Lailatul Qadar itu sendiri? Bagaimana Ustadz? Jadi ada beberapa keutamaan, yang keutamaan yang terjadi di bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar. Jadi di situ dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bumi itu sampai sempit. Sempit karena apa? Sempit karena seluruh malaikat itu turun pada bumi. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit, malam yang penuh dengan kemuliaan, artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kemudian amalan-amalan apa yang harus kita lakukan? Jadi yang paling utama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu dikenal sebagai bulannya Al-Quran, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, sedekah, sholat sunnah, kemudian sholat berjamaah, iktikaf, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang membawa kita pada kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, lakukanlah pada malam Lailatul Qadar. Oke, jadi memang ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama itu adalah amalan menuju dan bertujuan kebaikan ya Ustadz ya. Oke, baik. Nah, tapi saya juga agak penasaran nih Ustadz, karena saya pribadi sebagai kaum hawa ya Ustadz ya, ketika memang sebagai umat muslim dan saya nih misal ketika ada di 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian sebagai kaum hawa atau mungkin saya mewakili kaum hawa lainnya gitu, ketika mengalami menstruasi. Nah ini kan memang namanya cewek ada keistimewaan ya Ustadz ya, tapi kan bukan berarti kita tidak punya jalan atau tidak bisa menempuh untuk mengusahakan mendapatkan hidayah-hidayah tersebut, keistimewaan-keistimewaan tersebut. Nah bagaimana Ustadz, adakah strategi tertentu ketika seorang wanita sedang haid atau menstruasi tapi tetap pengen nih Ustadz mengusahakan mendapatkan malam Lailatul Qadar atau merasakan seperti itu Ustadz? Mungkin bisa diberi pencerahan? Iya. Artinya nggak hanya kaum laki-laki doang ya yang berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya telah disinggung dalam sebuah kitab. Di situ dikatakan bahwasanya perempuan yang sedang haid dengan dia tidak melakukan larangan-larangannya, artinya dia tidak menjalankan sholat, tidak beriktikaf di dalam masjid, tidak membaca Al-Quran, itu sama halnya ketika dia menghindari halal itu yang sudah ditentukan, maka dia itu telah mendapatkan pahala. Jadi bentuk dia mendapatkan pahalanya itu dari tidak menjalankan kewajiban ia ketika dalam masa keadaan suci, maksudnya dalam keadaan suci. Ya, dengan dia dalam keadaan tidak menjalankan itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, kemudian diperkuat lagi dalam sebuah hadis, ya, barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Di situ dikatakan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kebaikan dan beberapa amaliyah yang dapat dilakukan perempuan yang haid sekalipun pada malam Lailatul Qadar. Contohnya dia itu dapat berzikir, dapat bersedekah, kemudian dapat mengikuti majelis-majelis ilmu. Maka pahala yang diperoleh itu layaknya akan dilipat gandakan, layaknya kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Oke, jadi meskipun kita sedang mengalami menstruasi seperti itu Ustadz ya, jadi kita tetap bisa mengusahakan, lebih tepatnya kami ya sebagai kaum hawa atau para wanita bisa tetap mengusahakan agar merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di bulan Ramadan. Benar. Seperti itu. Oke Ustadz, sebelum ke sesi selanjutnya kita ada satu segmen lagi, mungkin karena kita juga open question ceritanya Ustadz di sosial media Kolom Desa.
Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul dari netizen-netizen yang sudah penasaran dengan program Bilik Religi ini. Dan mungkin singkat saja Ustadz atas jawabannya akan saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Dari akun ILHM WHYKY. Nah, pertanyaan seperti ini Ustadz. Jika imsak dalam keadaan berhadas besar, nah apakah puasanya tidak sah? Itu bagaimana Ustadz? Apakah puasanya tidak sah? Ya, perlu kita ketahui bersama dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, ya, ketika semisal dalam hubungan suami istri itu kan sudah wajar ya halal dilakukan, ya, Ustaz, sudah ya. halal. Kemudian semisal bermimpi inzalul mani atau keluar mani, maka dia itu statusnya maka menyandang sebagai status berhadas besar. Nah, lalu timbul kekhawatiran ketika sahur dia tetap dalam kondisi berhadas besar, apakah sah puasanya? Maka sah-sah saja. Yang menjadi tidak sah adalah ketika ia hendak menjalankan sholat subuh. Jadi sekalipun dalam saat imsak itu kan, dalam saat imsak dia atau bahkan setelah subuh dia itu masih dalam posisi berhadas besar atau posisi berhadas besar, maka tetap sah saja puasanya, ya kan, sekalipun sudah imsak ya. Nah, nanti maka dia berkewajiban untuk mandi besar ketika akan menjalankan sholat subuh. Ketika dia tidak mandi, maka sholat subuhnya tidak sah. Jadi seperti itu sederhananya. Oke, berarti selama sampai dalam kurun waktu imsak atau belum mau melakukan sholat subuh ya, Ustadz, seperti itu. Jadi itu masih sah-sah saja. Tapi kalau misal udah mau sholat subuh, sebaiknya sudah dalam keadaan suci. Seperti itu ya Ustadz ya. Baik. Kemudian kita ke pertanyaan kedua nih Ustadz. Ada dari akun Habib Fix. Ustadz, sebenarnya kalau misal tentang malam Lailatul Qadar itu sendiri, tepatnya tanggal berapa sih? Mungkin lebih ke tanggal Masehinya ya Ustadz yang dimaksud ini. Kira-kira tanggal berapa Ustadz? Tanggal Masehinya ya kita konversikan. Jadi ada tiga yang dapat kita ketahui. Yang pertama berdasarkan hadis Nabi, ya, di situ setiap tanggal ganjil. Nanti bisa dikonversikan dalam Masehinya tanggal 21, tanggal 23, 25 dan 27 itu ketepatan hari apa? Hari apa? Itu versi yang pertama. Versi yang kedua yang menurut tadi ulama Syafi'iyah itu tanggal 27 Ramadan. Tanggal 27 Ramadan. Hari apapun ketika itu tanggal 27 Ramadan itu kemudian bisa ditestimoni. Ya, bisa bisa ditestimoni. Yang selanjutnya menurut versi Imam Ghazali, berdasarkan kaidah Imam Ghazali yang ini kemudian diperkuat oleh Syekh Abu Hasan Asyadili, bahwasanya saya selama balik hingga hari ini saya selalu menemukan, ya, dalam makalah beliau saya selalu menemukan Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar sebagaimana hari yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Artinya ya hari di mana awal permulaan bulan Ramadan tadi. Nah, itu yang disampaikan Imam Ghazali seperti itu. Nah, nanti bisa dikonversikan, ya, itu nanti ketemu hari apa. Jadi secara sederhana seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau misal merunut tanggal Masehi, kemarin kita tanggal pertama itu tanggal 12 ya Ustadz, ya, 12 Maret. Jadi tinggal dihitung 10 hari ketika hari-hari terakhir bulan Ramadan, seperti itu ya Ustadz ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Udah berapa kali mokel puasanya? Nah, ini mungkin memang sebenarnya tidak etis ya, tapi mungkin kita bisa sama-sama mengedukasi atau transfer knowledge lah Ustadz terkait mokel atau mungkin membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, ini bagaimana Ustadz? Entah itu dari segi hukumnya mungkin dan dalam Islam sendiri kita sebagai umat muslim jelas, ya Ustadz ya. Secara terang-terangan tidak boleh. Jelas secara terang-terangan tidak boleh, kecuali ada beberapa hal yang itu menjadi penyebab kita untuk mokel ya, tadi dikatakan mokel atau membatalkan puasa, maka itu diperbolehkan.
Tapi layaknya sebagai muslimah yang sudah akil dan balik, ya, berakal, maka dia berkewajiban untuk menjalankan puasa. Tentu ketika kita sebagai seorang muslim yang berkewajiban untuk berpuasa tapi tidak menjalankannya, maka jelas itu merupakan dosa yang besar. Jadi seperti itu. Oke, itu seluruh pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada pada program Bilik Religi edisi Ramadan kali ini. Untuk teman-teman yang juga ingin pertanyaannya dibahas di program Bilik Religi ini, kita selalu open question di setiap hari Selasa di sosial media Kolom Desa. Jadi silahkan langsung tuliskan cuitan pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, yang mungkin masih mengganjal, seperti itu akan kita bahas bersama pada program Bilik Religi ini. Nah, itu dulu yang mungkin bisa kita bahas bersama pada program Bilik Religi ini bersama Ustadz Ilham di sini dan bersama saya Renita Rida. Jangan lupa untuk follow Instagram maupun subscribe YouTube-nya Kolom Desa, dan kita ketemu lagi di program Bilik Religi edisi Ramadan. See you in next video. Assalamualaikum.